Lu pengen bangun jalan, kedengarannya sederhana, sampai lu menyadari bahwa bumi tidak pernah datar. Jalan memiliki bentuk tertentu, dan bumi itu tidak. Ia tidak linier, ia tidak literal, dan hampir tidak pernah patuh pada matematika manusia. Dan disinilah cerita Interstate 70 dimulai. Sebuah jalan yang secara teknis, secara geografis, dan secara ekologis mustahil untuk dikerjakan. Masalah terbesar dalam membangun jalan bukan aspal, bukan beton, bahkan bukan uang. Masalah terbesar adalah geometri. Karena jalan adalah ciptaan manusia, ia harus patuh pada angka, sementara bumi tidak pernah peduli pada matematika. Jalan tidak bisa dibangun sembarangan, ia harus cukup datar agar kendaraan tidak kehilangan traksi. Namun tidak boleh terlalu datar, karena belokan datar adalah resep kecelakaan. Saat mobil berbelok, gaya sentrifugal mendorong ia keluar. Jika permukaan jalan sepenuhnya datar, satu-satunya hal yang menahan mobil adalah gesekan ban. Dan gesekan tidak bisa selalu diandalkan. Itulah sebabnya belokan dimiringkan ke dalam. Kemiringan ini disebut super elevation, secara efektif menjatuhkan kendaraan ke arah belokan, mengurangi ketergantungan pada gesekan semata. Semakin tinggi kecepatan dan semakin tajam belokan, semakin besar kemiringan yang dibutuhkan. Secara teori, ada sudut kemiringan yang paling aman. Di Amerika Serikat, Administrasi Jalan Raya Federal menggunakan formula yang menghubungkan kecepatan desain, radius belokan, dan koefisien gesekan ban untuk menghasilkan kemiringan yang direkomendasikan. Namun itu hanya satu pendekatan. Di balik layar, para insinyur jalan dan matematikawan telah berdebat selama puluhan tahun. Sebagian berargumen bahwa kemiringan standar terlalu konservatif, terutama untuk truk besar dengan pusat gravitasi tinggi. Menurut mereka, belokan harus lebih curam agar kendaraan berat tidak mendorong keluar jalur. Yang lain menentang keras gagasan itu. Kemiringan ekstrim mungkin aman pada kecepatan tinggi, tapi menjadi sangat berbahaya bagi kendaraan yang lambat atau saat hujan, salju, atau es yang hadir. Truk yang melaju pelan di tanjakan bersalju di atas jalan yang terlalu miring justru bisa tergelincir ke dalam. Akibat semua kompromi ini, praktik dunia nyata menjadi jauh lebih sempit daripada teorinya. Dalam hampir semua kasus, kemiringan lateral maksimum dibatasi sekitar 12% dan biasanya dibuat lebih rendah dari itu, dan itu baru kemiringan ke samping. Kemiringan searah perjalanan naik dan turun lebih ketat lagi. Untuk jalan antar negara bagian, gradien linear idealnya tidak lebih dari 6%. Artinya untuk setiap 100 meter maju, jalan hanya boleh naik 6 meter. Batas ini bukan soal kenyamanan, ini soal keselamatan truk bermuatan puluhan ton yang harus mendaki tanpa kehilangan tenaga dan turun tanpa rem yang terbakar. Sekarang gabungkan semuanya. Jalan harus cukup datar secara lateral, cukup lembut secara linier, tetap aman di segala cuaca, dan cukup lebar untuk lalu lintas yang berat. Tentang toleransi ini sangat sempit, dan disinilah masalah Interstate 70 benar-benar dimulai. Karena pegunungan Rocky Colorado adalah kebalikan dari semua syarat itu. Medannya curam, tidak konsisten, ia berbatu, dan naik turunnya dengan brutal. Seringkali ribuan kaki hanya dalam jarak 1 mil. Secara geometris, ini adalah tempat terakhir di mana sebuah jalan standar antar negara bagian seharusnya ada. Namun justru di sanalah manusia bersikeras membangunnya. Jika bagian satu adalah tentang aturan, maka bagian dua adalah tentang kompromi. Karena ketika para perencana Interstate 70 akhirnya menerima satu kenyataan pahit bahwa jalan ini harus melintasi pegunungan Rocky, pertanyaannya bukan lagi apakah bisa, pertanyaannya menjadi di mana kerusakan paling kecil bisa terjadi. Pada awalnya bahkan negara bagian Colorado sendiri tidak berani bermimpi terlalu jauh. Rencana awal Interstate 70 sebenarnya berhenti di Denver,
Jika itu terjadi, Colorado akan menjadi satu-satunya negara bagian di wilayah barat yang tidak memiliki jalur interstate lintas pegunungan. Tekanan politik ikut muncul, laku bisnis, komunitas ski, sektor logistik, dan pemerintah daerah mendesak Washington untuk berubah pikiran. Dan akhirnya pemerintah federal menyerah. Namun dengan satu syarat, rute yang dipilih harus yang paling murah, paling aman, dan paling masuk akal secara teknis. Untuk itu, sebuah firma konsultan, Pablo Engineering, ditugaskan mencari jalur terbaik melintasi Rockies. Setahun penuh mereka menyisir peta, mengukur kontur, menganalisis gradien, dan menghitung volume tanah yang harus dipindahkan. Hasilnya ada 7 opsi rute. Sekilas, satu rute tampak menonjol, rute utara. Secara geografis, ini terlihat seperti pilihan yang cerdas. Ia mengikuti lembah sungai yang sudah ada, dan bagi insinyur jalan, tidak ada sekutu yang lebih baik daripada sungai. Sungai cenderung mengalir melalui lembah, memiliki gradien yang linear dan yang lembut, dan menuruni ketinggian secara perlahan. Contohnya Sungai Colorado. Meski dikelilingi tebing curam, sungai ini hanya turun sekitar 1 mil ketinggiannya dalam jarak hampir 280 mil. Bagi jalan raya, ini adalah mimpi. Alih-alih memotong gunung secara brutal, jalan bisa menumpang kemiringan alami lembah. Masalah gradien linear terselesaikan, tantangan tinggal kemiringan lateral yang jauh lebih murah untuk dikoreksi. Namun, mimpi itu tidak sempurna. Rute utara memang lebih jinak secara teknis, tapi ia memiliki 2 kelemahan yang fatal. Pertama, jarak penduduk. Bahkan menurut standar Rocky Mountain, wilayah ini sepi. Artinya, jalan mahal ini akan lebih sering dipakai oleh kendaraan lintas negara daripada warga Colorado sendiri. Kedua, dan ini yang paling menentukan, rutenya terlalu panjang. Setiap mil tambahan berarti lebih banyak bahan bakar, lebih banyak waktu tempuh, dan biaya operasional yang terus berulang tahun demi tahun untuk jutaan kendaraan. Pablo Engineering menghitung semuanya, dan kesimpulannya mengejutkan. Meski rute selatan harus melintasi 2 lintasan elevasi yang tinggi, bukan 1, dan harus membutuhkan solusi teknik yang jauh lebih agresif. Rute itu bisa dibangun dengan biaya sekitar $55 juta, lebih murah. Syaratnya hanya satu, mereka harus menembus Continental Divide. Dan Continental Divide bukan sekedar pegunungan gunung. Ia adalah garis pemisah benua. Di satu sisi air mengalir ke Atlantik, dan di sisi lain ke Pasifik. Artinya, tidak ada lembah alami yang menghubungkan kedua sisi. Yang ada hanyalah dinding batu, curam, tinggi, dan tidak kenal kompromi. Pilihan yang tersisa hanyalah pilihan yang brutal. Membangun jalan hingga hampir 12.000 kaki di atas permukaan laut, atau menggali terowongan di ketinggian lebih dari 11.000 kaki. Keduanya ekstrim, tapi dalam dunia teknik, yang paling gila belum tentu yang paling tidak masuk akal. Terowongan akhirnya dipilih. Keputusan itu memastikan ada satu hal, Interstate 70 akan melewati Silvertone dan Vail. Namun di antara keduanya berdiri satu penghalang terakhir, pegunungan besar yang sama kejamnya. Solusi awal tampak sederhana, mendaki lembah, lalu menggali terowongan di bawah Red Buffalo Pass. Secara teknis ini mungkin, secara logistik ini efisien, namun secara politis ini adalah bencana. Tanah di sekitar Red Buffalo Pass termasuk dalam Eagle Nest Wilderness Area, salah satu kategori lahan lindung tertinggi di Amerika Serikat. Dan pada akhir 1960-an, gerakan lingkungan sedang bangkit. Bagi publik, satu jalan raya saja sudah dianggap gangguan. Membawanya menembus kawasan lindung murni adalah sesuatu yang tak bisa diterima. Putusan akhir berada di tangan satu orang, Orville Freeman, Menteri Pertanian Amerika Serikat. Dan setelah semua rencana disusun, setelah penyelarasan hampir final, Freeman berkata, "Tidak, Interstate 70 harus mencari jalan lain. Alternatifnya adalah Vail Pass, lebih panjang sekitar 10 mil, lebih mahal dalam bahan bakar jangka panjang. Namun secara politik, ia adalah satu-satunya jalan yang tersisa." Setelah bertahun-tahun perdebatan, studi, dan kompromi, Colorado akhirnya memiliki rute lintas pegunungan. Sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir. Bagaimana membangun jalan antar negara bagian di medan yang bahkan alam pun tampak enggan dilewati?
Dan disitulah bagian ketiga kita mulai. Sampai di titik ini, Interstate 70 sudah punya rute. Namun, rute di peta bukanlah jalan di dunia nyata. Karena ketika konstruksi dimulai, cara berpikir para perencana harus dibalik sepenuhnya. Jika pada tahap desain semuanya dilihat dari atas, garis, kurva, dan angka di peta, maka saat pembangunan dimulai, semuanya dilihat dari bawah ke atas. Lapisan demi lapisan, tanah demi tanah, batu demi batu. Felpas tidak tampak ekstrim di atas kertas. Rata-rata gradien linearnya sekitar 4,5%, masih dalam batas nyaman di Colorado. Masalahnya bukan naik turun, masalahnya adalah ke samping. Gunung tidak membentuk teras alami, ia bergelombang, miring, dan patah. Dan jalan raya antar negara bagian membutuhkan penampang datar, lebar, dan konsisten. Untuk menciptakan itu, insinyur menggunakan dua kata sederhana yang menyembunyikan pekerjaan raksasa. Cut, fill. Potong di tempat yang terlalu tinggi, isi di tempat yang terlalu rendah. Secara teori sederhana, dalam praktek ini adalah operasi bedah pada landscape. Langkah pertama dimulai dengan survei lapangan. Rute dibagi menjadi segmen-segmen kecil di sepanjang 100 kaki, disebut station. Di setiap station, insinyur menggambar potongan melintang gunung, di mana tanah harus diambil dan di mana harus ditimbun. Jika jalan menempel di lereng, sisi gunung dipotong, sisi jurang diisi. Tanah hasil potongan dipindah ke area isian. Di dataran, jalan justru dibuat sedikit lebih tinggi agar air hujan mengalir menjauh dari permukaan aspal. Proses ini diulang, stasiun demi stasiun. Barulah setelah itu, mereka tahu satu hal yang penting. Berapa banyak gunung yang harus dipindahkan. Menurut Departemen Transportasi Florida, di negara bagian yang relatif datar, cut and fill-nya untuk jalan 4 jalur bisa mencapai lebih dari $1 juta per milnya. Dan itu di Florida. Colorado berbeda. Di sini, batu keras, lereng curam, dan cuaca ekstrim bisa membuat biaya melonjak beberapa kali lipat. Masalahnya bukan hanya biaya, masalahnya ada pada ruang. Sebelum Interstate 70 ada, jalur ini sudah dilintasi oleh US Highway 6. Jalan dengan 2 jalur sempit yang terkenal berbahaya. Tikungan tajam, visibilitas buruk, banyak pengemudi memilih memutar jauh daripada melewatinya. Untuk menggantikan jalan itu dengan jalan antar negara bagian yang aman di kecepatan 60 mil per jamnya, insinyur harus memperlebar segalanya di lembah yang nyaris tidak pernah memberi ruang. Dan di tengah semua itu mengalir sebuah sungai kecil yang sangat penting, Black Gore Creek. Ia bukan sungai yang terkenal, tidak banyak orang yang tahu namanya. Namun airnya mengisi waduk rekreasi, menjadi sumber air minum bagi warga Vail, dan mengalir ke hilir sebagai salah satu perairan trout terbaik di Colorado. Satu kesalahan di sini bisa mencemari air minum dan menghancurkan ekosistem. Masalah terbesarnya bukan sungainya sendiri, melainkan limpasan airnya. Saat konstruksi, tanah terbuka mudah tergerus oleh hujan. Di Vail Pass, tantangan ini diperparah oleh salju yang mencair cepat di akhir musim semi, hujan deras di musim panas, dan tanah pegunungan yang rapuh. Dan semua ini terjadi tepat ketika Amerika baru mulai serius soal lingkungan. Pada tahun 1970, Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional disahkan. Artinya, Interstate 70 bukan hanya harus selesai cepat, tapi juga harus patuh pada lingkungan. Kontraktor kini harus menguji kualitas air secara rutin, mencegah sedimen masuk ke sungai, atau menghadapi denda yang serius. Solusi sementara diterapkan, bal jerami, karung pasir, kolam penampungan sedimen. Air tetap mengalir ke sungai, tetapi diperlambat agar lumpur mengendap terlebih dahulu. Namun ini hanya solusi sementara. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana mengelola air selama puluhan tahun ke depan. Jawabannya dimulai dari lereng. Insinyur tahu pada satu hal, tanah tanpa vegetasi adalah tanah yang pasti bergerak. Maka segera setelah tanah dipotong, perlombaan dimulai. Perlombaan untuk menghijaukan kembali gunung.
Lereng dibuat tidak lebih curam dari rasio 2,5:1. Artinya setiap 2,5 meter horizontal naik hanya 1 meter vertikal. Lereng disemprot mulsa, benih ditanam, jaring dipasang agar tanah tidak hanyut. Di jalur drainase alami ditanami pohon willow dan ditempatkan batu besar untuk memperlambat aliran air. Parit dibuat sejajar dengan jalan untuk menangkap limpasan. Air dialihkan ke gorong-gorong, lalu dilepaskan kembali dengan kecepatan yang aman. Namun di beberapa titik, bahkan ini tidak cukup. Di tempat-tempat dengan batuan rapuh, lereng terlalu curam untuk dipotong. Solusinya adalah dinding penahan. Dan di sini, Interstate 70 menjadi unik. Alih-alih memaksa jalan menempel ke gunung, di 23 titik yang berbeda, jalan ini justru diangkat di atas jembatan. Alasannya sederhana, seluruh kawasan ini berada di atas garis patahan dan zona longsor lama yang masih bergerak. Jalan tidak dipaksa menahan gunung, jalan melewati gunung. Gabungan potongan batu, timbunan tanah, dinding penahan, jembatan, dan drainase kompleks. Sebuah segmen Filepass menjadi semacam buku teks hidup tentang teknik jalan raya. Ketika akhirnya dibuka pada tahun 1978, biaya 24 mil jalan ini mencapai 91 juta dolar, setara hampir 427 juta dolar hari ini. Namun yang menarik adalah ini, saat ada pengemudi di atasnya, jalan ini tidak terasa seperti keajaiban teknik, ia terasa alami. Beton diberi warna kemerahan agar menyatu dengan batu lokal. Dinding penahan dibentuk terinspirasi arsitektur Frank Lloyd Wright. Batu hasil peledakan disusun kembali agar terlihat seperti bagian dari lereng. Ini bukan jalan yang menaklukkan alam, ini jalan yang berusaha berdamai dengannya. Namun gunung tidak pernah diam. Dan meski Interstate 70 berhasil dibangun, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Karena mempertahankan jalan di lingkungan sekeras ini adalah pekerjaan seumur hidup. Ketika Interstate 70 resmi dibuka, banyak orang yang mengira pekerjaan telah selesai. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Membangun jalan di pegunungan hanya setengah dari cerita. Setengah lainnya adalah menjaganya tetap untuk hidup. Karena gunung tidak pernah berhenti bergerak dan cuaca di ketinggian tidak pernah memberi kompromi. Interstate 70 adalah bagian jalan antar negara bagian dengan elevasi tertinggi di Amerika Serikat. Di jantungnya berdiri terowongan Eisenhower Johnson lebih dari 11.000 kaki di atas permukaan laut. Dalam kondisi normal saja, terowongan ini sudah menjadi titik penyempit lalu lintas. Kecepatan dibatasi, volume kendaraan melonjak setiap akhir musim dingin. Sedikit gangguan saja bisa menciptakan antrian sepanjang puluhan kilometer. Dan jika terowongan ini ditutup, tidak ada rute cadangan yang layak. Seluruh lalu lintas harus dialihkan ke Loveland Pass. Jalan 2 jalur sempit, berliku tajam, dan mendaki hampir 12.000 kaki. Alternatif lainnya memutar berjam-jam, melewati celah gunung lain yang tak kalah berbahaya. Karena itulah Departemen Transportasi Colorado (CDOT) melakukan segala cara agar terowongan tetap terbuka. Salah satu kebijakan paling kontroversial mereka adalah melarang truk bermuatan bahan bakar berbahaya melewati terowongan. Logikanya brutal, namun sederhana. Kebakaran truk tangki di dalam terowongan tertutup bukan sekedar kecelakaan, itu bencana. Meski terowongan memiliki sistem pemadaman sendiri, lokasinya yang terpencil membuat respons skala besar bisa memakan waktu berjam-jam. Dalam skenario yang terburuk, terowongan bisa rusak selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Risikonya terlalu besar. Artinya, truk bahan bakar harus melewati Loveland Pass di tengah badai salju, di jalan yang lebih sempit dan jauh lebih berbahaya. Industri truk memprotes. Mereka menyebut kebijakan ini menukar keselamatan sopir demi kenyamanan wisatawan ski. Namun setelah studi ulang, CDOT menyimpulkan ini adalah risiko terkecil dari pilihan terburuk. Dan itu baru satu masalah. Di ketinggian ini bahaya terbesar bukan hujan, bukan es, melainkan longsoran salju. Di kedua sisi terowongan, lereng gunung menjulang curam. Dan di lereng-lereng itu terbentang jalur longsor alami, ditandai oleh koridor tanpa perpohonan yang memotong hutan.
Jika longsoran terjadi tanpa peringatan, salju dan puing bisa mengubur jalan, menjebak kendaraan, atau bahkan menewaskan pengemudi. Karena itu, CDOT tidak menunggu longsoran itu terjadi. Mereka memicunya sendiri. Di puncak jalur longsor dipasang perangkat yang bernama Obelix, kapsul berbentuk telur yang digantung di kabel. Dari jarak jauh, alat ini diledakkan untuk memicu longsoran terkendali. Jalan ditutup sementara saat lalu lintas rendah. Salju dilepaskan sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Strateginya sederhana, lebih baik 100 longsoran kecil daripada satu longsoran besar yang mematikan. Namun, ancaman tidak selalu datang dari atas. 80 menit ke barat, Interstate 70 memasuki Greenwood Canyon, koridor sempit yang mengikuti sungai Colorado di antara dinding-dinding batu setinggi 1000 kaki. Di sini, jika jalan tertutup, tidak ada jalan lain. Perjalanan 30 menit bisa berubah menjadi 4 jam memutar di jalan pedesaan 2 jalur. Pada tahun 2020, kebakaran hutan menyapu ngarai ini. Interstate 70 ditutup selama 13 hari. Namun, api hanya awal. Ketika vegetasi terbakar habis, akar yang menahan tanah menghilang. Hujan berikutnya mengubah lereng menjadi aliran lumpur raksasa. Berbeda dengan longsoran salju, tanah longsor tidak bisa dipicu dari jauh, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dijadwalkan. Satu-satu pilihannya adalah menutup jalan. Setiap kali hujan deras diperkirakan, ancaman cuaca kini bisa melumpuhkan ekonomi regional hanya dengan ramalan hujan. Dan inilah realitas Interstate 70 hari ini. Jalan ini bukan proyek selesai, ia adalah sistem hidup yang harus terus dipantau, dipelihara, dan disesuaikan. Setiap musim membawa risiko baru, setiap dekade membawa tantangan baru. Namun meski rapuh, jalan ini tetap vital. Karena tanpa Interstate 70, ekonomi Colorado modern tidak akan pernah terbentuk seperti sekarang. Dan justru karena itulah, di balik semua bahaya ini, ada satu pertanyaan yang besar. Apakah jalan yang dulunya dianggap mustahil ini masih layak dipertahankan di masa depan? Interstate 70 tidak hanya memotong pegunungan, ia mengubah arah ekonomi, demografi, dan cara hidup Colorado. Sebelum jalan ini ada, pegunungan Rocky adalah penghalang. Perjalanan melintasi negara bagian berarti waktu, resiko, dan ketidakpastian. Setelah Interstate 70 berdiri, gunung berubah menjadi koridor. Resort ski ikut tumbuh. Kota-kota di pegunungan kecil seperti Vail dan Silvertone berubah menjadi pusat ekonomi pariwisata global. Kerjaan mengalir ke lereng, properti melonjak nilainya. Colorado bukan lagi negara bagian yang terpisah oleh gunung, melainkan disatukan olehnya. Namun setiap manfaat datang dengan harga. Puluhan tahun setelah pembukaan resminya, Interstate 70 menuntut perawatan tanpa henti. Bukan sekedar tambal aspal, tapi penguatan jembatan yang berdiri di atas tanah yang bergerak, sistem drainase yang harus disesuaikan dengan pola hujan yang baru, pengelolaan longsor, salju, dan kebakaran hutan yang makin ekstrim. Perubahan iklim mempercepat semuanya. Salju turun lebih tidak terprediksi, hujan datang lebih deras, kebakaran meninggalkan lereng telanjang yang siap runtuh kapan saja. Jalan yang dulunya dirancang untuk kondisi abad ke-20, kini harus bertahan di realitas abad ke-21. Karena itu, Interstate 70 hari ini sedang memasuki fase barunya, adaptasi besar-besaran. Pendanaan infrastruktur federal mulai mengalir untuk memperkuat terowongan, menstabilkan lereng, meningkatkan sistem peringatan dan penutupan dini, serta mempersiapkan jalan ini untuk puluhan tahun ke depan. Namun debatnya tidak pernah selesai. Sebagian bertanya, apakah masuk akal menghabiskan ratusan juta dolar untuk mempertahankan satu jalan di lingkungan se-ekstrim itu? Yang lainnya ikut menjawab, tanpa jalan ini, sebagian besar ekonomi Colorado ikut runtuh. Dan disitulah inti dilema Interstate 70. Ia bukan sekedar jalan raya, ia adalah urat nadi. Menutupnya berarti memutus aliran manusia, barang, dan uang. Membiarkannya rapuh berarti mempertaruhkan nyawa. Tidak ada solusi yang sempurna.
Yang ada hanyalah pilihan-pilihan yang sulit yang harus dibuat berulang kali. Interstate 70 pernah dianggap mustahil. Medannya terlalu curam, cuacanya terlalu kejam, lingkungannya terlalu rapuh. Namun manusia tetap membangunnya, bukan karena itu mudah, tetapi karena ia diperlukan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesarnya. Teknik sipil bukan tentang penaklukan alam, melainkan tantangan bernegosiasi dengannya, mencari keseimbangan sementara di dunia yang terus bergerak. Interstate 70 bukan monumen kemenangan, ia adalah kompromi yang hidup. Setiap musim dingin, setiap longsoran, setiap penutupan darurat mengingatkan kita pada satu hal. Jalan ini tidak pernah benar-benar selesai. Dan mungkin selama manusia masih memilih melintasi pegunungan daripada menghindarinya, Interstate 70 akan terus berdiri, bukan sebagai bukti keangkuhan, melainkan menjadi bukti bahwa manusia dapat bernegosiasi dengan alam. Begitulah video gue kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. See you.